Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhal ikhwatul kiram rahimakumullah, para sahabat yang insyaallah Allah muliakan. Pertama yang wajib kita utamakan, pujian serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya, inayah serta taufiknya, Allah mempermudah kita berkumpul di tempat yang mulia, walaupun rukuk tetapi menjadi musola. Kita berkumpul dengan orang-orang yang mulia, yang niat ridha, ikhlas, hijrah karena Allah lillahi ta'ala, dan juga untuk mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang sangat mulia. Salawat serta salamnya tercurah limpahkan pada qudwah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umat mutaakhirin ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, bagaimana kabar antum semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ketakwaan, keimanannya pun sehat sebagaimana kesehatan jasadnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dalam hal ini dikarang oleh Imam Asy-Syarif Al-Hafidh Muhyiddin An-Nawawi, ya, oleh Imam, kita sering menyebutnya Imam An-Nawawi. Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Arba'in An-Nawawiyah ini berisi sekitar 40 hadis, ya, atau dalam kitab yang persisnya 42 hadis. Nah, banyak sekali syarah atau penjelasan dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah ini. Di antaranya adalah kitab Al-Wafi karangan Asy-Syaikh Dr. Mustafa Dibulbugo. Ada juga kitab Al-Fathul Mubin karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi banyak sekali. Jadi mungkin yang jelas kita akan mengkaji matan hadis Arba'in An-Nawawiyahnya. Mudah-mudahan panjenengan semua minimal sudah punya kitabnya, kitab saku, paling 5.000 ya. Minimal itu kitab matannya, atau alhamdulillah bisa jadi kitab Arabnya, ya, kitab bahasa Arabnya. Namun kalau manhaj saya bukan manhaj PDF ya, kalau ada kitabnya beli kitabnya ya. Jadi ngeluarin modal dikit lah gitu ya. Jadi kita akan nukilkan dua syarahnya, walaupun kita akan nukilkan poin per poin, tidak detail 100%, karena kalau detail 100% khawatir di antara sahabat semuanya ada yang mengantuk.
Karena memang gangguan dan godaan ngaji kitab itu kalau nukil itu yang ngantuk, begitu ya. Kecuali kalau ada kopi ya. Alhamdulillah sekarang saya ada kopi ya. Mudah-mudahan antum juga ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dulu. Kita ngeliat usap ngopi aja biar nggak ngantuk kan. Alhamdulillah. Jadi kalau nggak ngopi bisa ngantuk, maka malihatul wajib ila bihi bahwa wajib. Ngopinya jadi wajib biar nggak ngantuk. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, jadi nanti kita akan nukilkan dari dua kitab rujukan utama, yaitu kitab Al-Fathul Mubin karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau ulama salaf Asy-Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Adapun kitab Al-Wafi ini termasuk kitab syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah yang kontemporer. Jadi biar berbanding begitu ya. Kebetulan saya bawa kitab hanya Al-Wafi saja. Baik, sudah siap ya? Insya Allah. Biasanya kalau saya mengaji kitab itu, ini pengalaman saja nih, pengalaman. Yang kita pelajari ini ucapan manusia biasa atau ucapan manusia yang luar biasa? Luar biasa. Nah, karena ucapan manusia biasa disebut dengan hadis Rasulullah, kan begitu ya. Nah, biasanya memang ada adab-adabnya. Minimal adab-adab utama, panjenengan semua insya Allah mengamalkan itu. Apa adab utama dalam mengkaji hadis itu? Yang pertama, pastilah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pastikan dalam keadaan berwudu. Nah, jadi yang belum punya wudu, saya sarankan panjenengan semua dalam keadaan berwudu. Ya. Yang kedua, jika punya minyak wangi, pakai minyak wangi. Ya, pakai minyak wangi. Kalau bau keringat, malu sama Rasulullah ngaji hadis kok bau keringat gitu ya. Nah, jika punya pakaian putih, maka pakai pakaian putih. Kebetulan, tapi bukan kaos juga. Ya. Nah, saya sendiri tadi mau pakai pakaian putih ya. Kata istri saya, oh di sana banyak ABG loh, ntar pakai gamis, ntar masuk ruko gimana ya. Nanti nggak apa-apa. Tapi biasanya adabnya seperti itu ya. Tapi karena style dan lain sebagainya berbeda, mungkin proses itu bertahap ya. Proses itu bertahap. Jadi kalau punya minyak wangi, pakai minyak wangi. Kalau punya kalau biasanya di majlis-majlis khusus sama atau kajian hadis, mengkaji hadis itu karena dianggapnya ucapan Rasulullah, seakan-akan kita itu berada di hadapan baginda Rasulullah. Jadi kalaupun senderan, selonjoran, aduh malu sama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini karena tadi betul ya, berkahnya ilmu itu karena adab. Di antaranya berkahnya ilmu itu karena adab. Ya. Kalau ada peci pakai peci, kalau tidak ada berusaha beli ya. Ya memang sebagian ulama, ini sebagian ulama tidak semuanya, mengkaji hadis Rasulullah itu diantaranya adalah disunnahkan menutup kepala ya. Kayaknya Ustaz banyak aturan banget, besok kosong Ustaz ngaji ini. Ya kita kan namanya juga berusaha guyub dengan kebiasaan ulama salaf. Jangan sampai kita hijrah di angkanya aneh nih kok, orang-orang yang hijrah ini gak seperti ustadz. Gak seperti ya, itu kadang-kadang karena memang kadang bergerak dan langkah kita ini kadang-kadang menjauhi guyub atau kebiasaannya para ahli ilmu. Maka mudah-mudahan step by step, sedikit demi sedikit kita masuk kepada guyub itu. Tahu guyub ya? Kebiasaan. Baik. Ya, kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk pada hadis yang pertama tentang an-niyah atau urgensi niyah, saya akan nukilkan muqaddimah dari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah ini ya. Ba'da
tahmid dan salawat. Imam An-Nawawi mengatakan faqad ruwina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'ad bin Jabal wa Abi Darda wa Ibni Umar bin Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum min turuki katsiratin bi riwayatin mutanawwi'an. Jadi banyak riwayat mulai dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah ibnu Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abi Darda dan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan Anas bin Malik dan Abi Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum dengan jalan yang cukup banyak, ya, jalur yang bermacam-macam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'atsallahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama." Barang siapa yang menghafal, ya, barang siapa umatku yang menghafal 40 hadis dalam urusan agamanya, maka akan dibangkitkan oleh Allah pada yaumul qiyamah fi zumratil fuqaha, ya, dalam kelompok ahli fikih fuqaha wal ulama dan ulama. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, min hadisil Imam Malik, dari riwayat jalur Imam Malik dan selainnya. Memang perlu diketahui hadis ini dan hadis yang serupa yang nanti kita akan bacakan diantaranya adalah ba'atsallahu faqihan aliman, akan dibangkitkan oleh Allah seperti orang yang layaknya orang yang faqih dengan kelompok orang yang faqih dan alim. Ya, hadis ini memang hadis yang derajatnya dhaif. Dhaif ini artinya lemah. Tetapi hadis dhaif ini beda dengan hadis maudhu. Kalau maudhu itu artinya adalah hadis palsu atau bukan hadis itu sendiri. Nah, selemah-lemahnya hadis, sedaif-daifnya hadis, ada kemungkinan itu bersumber dari Rasulullah. Cuma derajat riwayatnya lemah. Walaupun banyak jalur dan riwayatnya, ya. Wa riwayati Abi Darda, ada juga riwayat Abi Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Kelak aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi bagi orang yang menghafal 40 hadis tersebut. Ya. Ada juga hadis yang lain, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Nah, hadis ini semuanya adalah hadis yang dhaif. Namun menurut Imam An-Nawawi, ya, untuk fadhailul amal, keutamaan beramal, jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkan beramal dengan hadis dhaif. Jadi untuk motivasi beramal, sebagai dorongan untuk beramal, maka jumhur ulama, manhajnya mayoritas ulama, terutama ulama madhab dan ahli hadis, itu adalah mengamalkan hadis dhaif di fadhailil amal, untuk keutamaan beramal. Begitu, ya. Bukan untuk hukum syara', bukan untuk akidah, tapi untuk fadhailul amal, ya. Namun demikian, ya, Imam An-Nawawi mengarang kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah 40 hadis ini bukan berdasarkan dasar hadis tadi, barang siapa yang hafal 40 hadis maka akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang faqih, sebagai fuqaha dan ulama. Bukan berdasarkan hujjah itu, tetapi berdasarkan hujjah sahih hadis yang lain. Maka beliau mengarang kitab hadis Arba'in An-Nawawi ini, ya. Apa hujah beliau kenapa menulis 40 hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini? Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsis sahihah,
akan tetapi saya mengarang kitab ini berdasarkan hujah hadis-hadis yang sahih. Di antaranya adalah la yuballighi syahidu minkumul ghaib, ya, hendaklah kalian menyampaikan, asyahidu, orang yang bersaksi, yang menyaksikan di antara kalian, menyampaikan kebaikan, kebenaran sabda Rasulullah, al-ghaiba, kepada orang yang tidak hadir. Jadi orang yang tahu menyampaikan kepada yang tidak tahu. Orang yang tahu, sudah tahu hadis, menyampaikan kepada yang belum tahu. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm, ya, bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Ya, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud di dalam Kitabul Ilm, lebih tepatnya bab fadlun nashril ilmi, keutamaan menyebarkan ilmu. Jadi nadarallahu, Allah akan memperbagus wajah, ya, Allah akan memperbagus wajah imro'an, seseorang. Allah akan membuat wajah seseorang itu berseri-seri, memiliki inner beauty, ya. Kepada siapa? Man, nadarallahu imro'an, Allah akan membuat wajah seseorang itu berseri-seri, inner beauty. Apa tuh bahasa kemarin itu? Bahasa Menag itu kemarin itu apa? Glowing. Bukan glowing. Apa tuh yang hafid itu perlu dicurigai itu apa? Good looking. Lupa. Good looking. Allah akan membuat seseorang tuh good looking. Sami'a maqalati, siapa? Orang yang mendengar ucapanku, artinya mendengar hadis Rasulullah SAW. Fawa'aha, kemudian dia memahaminya, mengkajinya, ya. Fa'adaha, kemudian dia mengamalkan hadis tersebut, kama sami'aha, ya, sebagaimana dia mendengarkan hadis tersebut. Jadi Allah akan membuat seseorang itu good looking, barang siapa yang ia mendengar sabda Rasulullah, memahaminya, kemudian mengamalkannya serta mendakwahkannya kepada orang lain, maka Allah memberikan inner beauty tadi, good looking. Cuma anehnya, yang good looking ini disangka teroris, kan kurang ajar itu ya. Berarti mereka yang bicara seperti itu tidak good looking. Ya, iri kepada panjenengan semua yang good looking, ya. Kayaknya yang paling good looking yang paling depan saya nih. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, diberikan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan cahaya dari Allah di wajahnya, memiliki siba, memiliki wibawa, memiliki inner beauty tadi, maka dekatlah dengan Rasulullah, banyak salawat dan bacalah hadisnya. Dan datangilah Allah, taqarrub kepada Allah di malam hari, dan kelak di siang harinya dia akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Nah, itu yang menjadi sandaran Imam An-Nawawi mengarang hadis ini, bukan berdasarkan hadis-hadis dhaif tadi, tapi di sisi yang lain boleh saja beramal dengan hadis dhaif. Nah, perlu panjenengan semua ketahui juga bahwa para ulama telah banyak, ya, summa minal ulama'i man jama'al arba'ina fi usuluddin. Banyak para ulama mengumpulkan hadis-hadis, 40 hadis dalam pokok-pokok agama, ya. Wa ba'duhum fil furu', yang sebagian 40 hadis kumpulkan dalam perkara usuluddin. Ada lagi ulama yang menuliskan 40 hadis dalam masalah furu'. Wa ba'duhum fil jihad, ada juga ulama yang menulis 40 hadis tentang jihad, ya, keutamaannya. Wa ba'duhum fil zuhud, ada juga 40 hadis tentang zuhud. Wa ba'duhum fil adab, tentang hadis-hadis adab. Wa ba'duhum fil khutbah, ya, tentang berkhutbah, menyeru manusia, ya. Wa kulluha maqasidus salihah, dan seluruhnya itu merupakan
dibuat, dikarang sedemikian rupa untuk memperoleh maksud-maksud yang baik. Ya. Nah, dalam hal ini Imam An-Nawawi mengumpulkan hadis dalam perkara-perkara, bukan hanya satu urusan, bukan hanya masalah usuluddin, furu', tetapi perkara-perkara agama yang penting. Bisa masalah usul, bisa masalah furu', bisa masalah akidah, jihad, ada, ditulis semuanya. Ya. Itulah kelebihan dari hadis Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Ini sebagai pengantarnya, ya. Baik, kita sekarang masuk pada hadis yang pertama. Silahkan dibuka kitabnya. Ya, minimal punya PDF-nya. Yang punya silahkan di-share. Bismillah. Kalau tidak mau bawa kitabnya, dihafal. Nah. Dihafal. Ya. Murid saya rata-rata hafal hadis Arba'in An-Nawawi. Jadi saat 2 minggu diulang-ulang ba'da sholat duhur, an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus diulang-ulang sampai kepada nama-nama rawinya dia. Itu sebetulnya tidak hafal, tetapi setiap ba'da duhur dibaca berulang-ulang 2 minggu hafal satu hadis. Besoknya ganti lagi hadis, ganti lagi, hingga tak terasa kelas 4, kelas 5 itu mereka sudah hafal hadis. Sampai ada yang dapat diskon ketika di Hitan itu setengah harga, karena dokternya itu salut ketika mau di Hitan, anaknya itu mungkin stres di luar di alam bawah sadar, dia baca hadis ini Imam An-Nawawi, an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar, sehingga akhirnya di mana ini ngajinya, ya udah bayar setengah harga aja, alhamdulillah. Apalagi kalau dibaca semuanya mungkin ya gratis gitu ya. Alhamdulillah. Baik, hadis yang pertama saya bacakan matannya. Innamal a'malu binniyati. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imamul Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah ibn Bardijbah Al-Bukhari. Wa Abul Husaini Muslim ibn Al-Hujjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi fi sahihihima alladaini huma as-sahul kutubi al-musannafah. Siap dihafal ya. Dari Amirul Mukminin, di sini an Amiril Mukminin, dari Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman, Abi Hafsin Umar bin Khattab, yaitu Abu Hafs. Hafs ini artinya asad, ya, singa, bapaknya singa. Umar bin Khattab radhiyallahu an telah berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal perbuatan itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sungguhnya setiap urusan itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulih, karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka ia mendapatkan pahala dari Allah dan ya. Wa man kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya di dunia karena ingin mencari mendapatkan dunia, yusibuha, dia akan mendapatkannya. Awim ru'atin, atau hijrahnya itu ingin menikahi perempuan, karena perempuan, yankihuha, dia akan menikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya tergantung apa yang hajar, ia berhijrah ilahi kepadanya. Ya. Jadi ternyata niat itu singkatnya seperti alamat surat, ya. Kalau
Pak Rahmat ngirim barang salah alamat, sampai nggak itu barang itu? Tidak. Ya, maka barang siapa yang ingin mengirimkan surat harus pastikan alamatnya tepat biar nyampai. Demikian juga supaya pahalanya diterima, amalannya diterima di sisi Allah, pasang niat baik-baik. Gitu ya. Jadi niat itu seperti alamat surat. Nah, hadis ini derajatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pokoknya kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di kitab sahihnya, udah tutup mata aja, pasti sahih. Begitu ya, tutup mata saja, pasti sahih. Dan hadis ini merupakan hadis yang memiliki keutamaan. Kenapa? Oh iya. Memiliki hadis yang berbagai keutamaan. Saya nukilkan ya. Inna hadal hadis minal ahaditsil hamah. Hadis ini merupakan hadis yang sangat istimewa, hadis yang penting. Allati 'alaiha madarul Islam, yang memuat seluruh ajaran Islam. Aslun fid din, pokok-pokok agama, wa alaihi taduru ghalibu ahkami. Dan dalam hadis ini ya berputar seluruh orientasi hukum-hukum. Ya. Kemudian para ulama kemudian berpendapat, seperti Imam Abu Dawud mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat, hadis tentang innamal a'malu binniyat ini merupakan nisful Islam, setengah dari Islam. Bayangin. Hadis ini saking utamanya disebut dengan nisful Islam, setengah Islam. Kenapa dikatakan setengah Islam? Li'anna dina imma dhahirun wa huwa al-amal au batinun wa huwa an-niyat. Karena agama itu ya dilihat dari dua sisi, dohir dan batin. Dohirnya itu adalah amal, batinnya itu adalah niat. Maka hadis tentang niat itu bisa dihitung setengahnya dari Islam. Karena kalau dia beramal apapun, niatnya salah, tidak diterima. Jika dia beramal, pasang niatnya sudah lurus, berarti setengah dari amalan Islam itu ada pada dirinya. Maka disebut oleh Imam Abu Dawud nisful Islam. Ya. Adapun komentar Imam Ahmad Wasyafi'i, Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i, ya. Innamal a'malu binniyat ini disebut dengan sulusul ilmi, sepertiga ilmu. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad disebut dengan sepertiga ilmu. Ya, kenapa? Wasababu dzalika anna kasbal abdi yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Fanniyatu bil qalbi ahadul aqsami tsalatsah. Ya. Wajar disebut sepertiga ilmu karena sebabnya seorang hamba itu beramal dengan qalbinya, dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan perbuatannya. Jadi kalau qalbu itu artinya adalah niat, maka bisa dikatakan sepertiga ilmu itu. Ya. Intinya hadis ini merupakan hadis yang utama. Saking sangat utamanya, para musannif, penulis kitab-kitab hadis, ya, menempatkan hadis ini pada derajat pada hadis yang disusun di awal kitab. Seperti Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah menulis hadis ini di awal. Kan gitu ya? Supaya menjadi tanbih, menjadi peringatan, pasang niat yang benar. Nah, begitu. Pasang niat yang benar. Kemudian dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi juga, hadis yang pertama yang dituliskan adalah hadis innamal a'malu binniyat. Dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang pertama yang dituliskan juga hadis tentang innamal a'malu binniyat. Intinya para ulama dari kalangan ulama hadis menuliskan hadis innamal a'malu binniyat banyak ditempatkan di awal. Gitu. Makanya sebelum bicara apa-apa, kita bicara tentang niat. Luruskan niat. Niat itu seperti alamat surat, ya. Kalau salah niat, bisa jadi kita tidak mendapatkan, dipastikan tidak mendapatkan apa-apa. Salah alamat surat, maka barang itu tidak sampai pada tujuan. Itu ya.
Nah, kemudian mari kita pahami sedikit-sedikit makna dari hadis ini. Yang pertama adalah al-hafs tadi, an Amiril Mukminin Abi Hafsin, gitu kan? Dari Amiril Mukminin Abi Hafsin. Hafsin ini artinya adalah al-asadu, artinya singa. Apakah lantas Umar Ibnul Khattab ini singa? Abu Hafsin bapaknya singa, emang dia punya anak singa? Kan enggak ya? Jadi Abu Hafsin di sini istilahnya tuh kunyah, ya. Kunyah itu bisa disebut bahasa kita mah julukan. Ada yang mungkin tahu di sini kenapa Umar Ibnul Khattab disebut sebagai Abu Hafsin, bapaknya singa? Tegas. Ya, berwibawa, tegas. Kan begitu ya? Itu disebut dengan Abu Hafsin. Tapi tegas di sini konteksnya apa? Positif atau negatif? Positif. Ya, konteksnya positif. Karena ada bahasa Asad itu yang konteksnya itu negatif. Ya, pernah dengar gak bahasa Asad konteksnya negatif? Asad singa tapi nuansanya bukan positif tetapi maknanya adalah negatif. Hah? Diktator. Oh, diktator. Ada tuh riwayatnya, ya. Saya ti zamanun, akan datang satu zaman, ya. Sultanuhum, pemimpin-pemimpin mereka, penguasa-penguasa mereka kal asadi, seperti singa. Tuh. Penguasa mereka seperti singa. Ya. Beda. Selesaikan dulu nih. Sultanuhum kal asadi, penguasa mereka seperti singa. Wa wujarauhum, wajir-wajir mereka, menteri-menteri mereka kadibi, seperti serigala. Wa ulamauhum, ulama-ulama mereka kal kalbi, seperti anjing. Kasih daging, diam gitu ya. Belum dikasih daging, go, ngejar-ngejar, lempar tulang, diam gitu ya. Wa ulamauhum kal kalbi. Wan nasu kal gonami, manusia secara umum seperti kambing. Kaifa ya'isul gonam bainal asadi wad dhi'bi. Bagaimana mungkin itu kambing bisa hidup nyaman, tentram di tengah-tengah singa dan serigala dan anjing gila gitu kan. Nah, ini sebetulnya kan ada frase, ada ungkapan asad tapi maknanya negatif. Sultanuhum kal asadi, penguasa mereka seperti singa. Singa itu diam, ketayap, kalam, taunya terkam gitu ya. Wajahnya sih bisa polos begitu ya, masuk gorong-gorong, taunya ngejual aset negara, bisa jadi begitu. Ya. Jangan diedit. Nah, bisa terus wajir-wajir mereka itu tadi itu kan, wajir-wajir mereka, menteri-menteri mereka itu seperti serigala. Serigala itu kan kerjanya rempukan, keroyokan. Mereka itu kalau dengan kroni-kroninya itu Galak. oh, enggak galak, baik-baik. Ya, giliran sama di luar golongan mereka, wah, galaknya bukan main. Itulah serigala, licik serigala itu, ya, keroyokan. Nah, yang lebih menyedihkan ulamanya seperti anjing. Anjing itu setia, ya. Anjing itu setia. Tetapi kalau dikasih daging, dikasih tulang sama majikannya, dia nggak menggonggong. Kan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau ingin membungkam suara ulama, kasihlah harta tahta wanita. Naudzubillah, teman-teman. Nah, celakanya lagi umatnya seperti kambing. Kambing itu mau aja diterkam sama serigala, sama apa tuh? Sama singa, sama asad. Tapi bisa nggak kambing ini mengalahkan serigala dan singa? Bisa. Andaikan kambing ini kompak, ke barat, kambing semuanya ke barat. Ke timur, kambing semuanya ke timur. Kambing ini tidak bercerai-berai. Yang kuat-kuat kambingnya, tanduk yang gede-gede di depan. Dipastikan kalau kambing ini tidak bercerai-berai, singa dengan serigala itu mati kelaparan. Masalahnya kambingnya merasa jagoan, ya. Ya enggak? Sekarang kita nih kambing ini merasa jagoan, akhirnya terkam satu-satu. Nah, balik lagi kepada permasalahan kita. Tadi apa tuh? Al-Asad. Asad itu kunyahnya
Umar ibn al-Khattab. Jadi kunyah, julukan yang kesannya itu adalah positif. Ya, Abu Hafsin. Nah, kemudian setelah kita mengerti makna dari al-Hafiz, yaitu al-Asad, itu adalah kunyah. Nah, di dalam istilah fikih atau apa istilahnya itu, guyubnya orang-orang Arab menyebut ada kunyah, ada laqab. Ada kunyah. Kalau kunyah itu tadi itu Asad, As-Siddiq, Al-Fatih misalkan, itu kunyah. Tapi kalau laqab itu, Pak Rahmat punya anak siapa? Hisam, Abu Hisham. Nah, itu namanya laqab, itu kan. Kalau misalkan Pak TJ, karena Pak TJ ini pengusaha sukses, disebutlah At-Tajir, orang yang banyak duitnya. At-Tajir. Sultan. Nah, Sultan itu kunyah itu. Nama anaknya siapa, Pak? Pasya. Abu Pasya. Nah, itulah laqab. Paham ya? Nah, kemudian an-niyat. An-niyat, tentang niat. Bin niyati itu kalimat jama', ya, mufradnya niyatun. Apa yang maksud dengan niat ini? Niat itu secara arti bahasa disebutnya itu adalah al-qasdu, menyengaja. Itu secara arti bahasa. Namun secara istilahi, makna syar'i, niat itu adalah al-qasdu al-muqtaranu bil fi'li, menyengaja melakukan sesuatu dibarengin dengan mengerjakannya. Itulah disebut dengan niat, ya. Jadi bukan asal pasang dalam hati tapi nggak mengerjain gitu kan, bukan. Tapi al-qasdu al-muqtaranu bil fi'li, menyengaja sambil dibarengin dengan ikhtiar, upaya untuk mewujudkannya, mengerjakannya. Itulah niat dalam makna istilahi. Ya. Nah, penjelasannya, para ulama kemudian menjelaskan secara rinci hukum fikihnya, ya, hukum atau makna fikul hadisnya, fikih hadisnya. Pertama adalah ishtaratun niyah. Ittafaqa al ulama'u ala annal a'mala as-sadirah minal mukallafina al mu'minin la tasiru mu'tabara syar'an wa la yatartabu thawaba ala fi'liha illa bin niyat. Jadi para ulama mensyaratkan bahwa amalan-amalan yang bersumber dari mukallaf itu orang yang sudah balik berakal, yang sudah terbebani hukum, ya, dari orang mukallaf yang beriman, ya, wajib untuk melakukan atau mendatangkan niat dalam amal perbuatannya jika ingin dapat pahala. Ya, jika ingin dapat pahala, maka kerjakan amalan-amalan syariat ini dengan niat. Kemudian dirinci lagi, niat itu bermacam-macam. Ada an-niyatu fil ibadatil maksudah, ada an-niyat fil ibadatil wasilah, ada niat dalam ibadah yang berdiri sendiri, ada niat dalam perkara-perkara yang mubah. Ya, perlu dirincikan gak nih? Nah, ada niat dalam ibadah maksudah, ada niat dalam ibadah wasilah, ada niat dalam ibadah yang berdiri sendiri, ada niat dalam perkara-perkara yang mubah. 4 ini nih kita pahami. Maksudah itu, ibadah maksudah itu apa? Ibadah yang menjadi tujuan, ya, tujuan awalnya, ya. Sedangkan ibadah wasilah itu ibadah yang menjadi perantara. Contoh sederhana, Pak TJ mau sholat subuh, tetapi Pak TJ bangun tidur, cuci muka saja, tidak berwudu, langsung takbiratul ihram sholat subuh. Sah nggak sholatnya? Sah tidak? Kayaknya belum sarapan Pak TJ. Sah tidak? Tidak. Kenapa tidak sah? Karena belum wudu. Nah, wudu ini adalah
perantara ibadah sholat ini diterima. Sah atau tidaknya sholat ini diterima kan itu ya. Nah, wudhu inilah disebut dengan ibadah wasilah, ibadah yang menjadi perantara. Sedangkan sholat ini disebut dengan ibadah maksudah. Paham ya sampai situ ya? Ya. Tawaf tanpa keadaan memiliki wudhu sah nggak? Tidak. Maka wudhu ini, toharoh ini menjadi syarat diterimanya tawaf. Maka toharoh ini menjadi ibadah wasilah, tawaf itu sendiri ibadah maksudah. Gitu. Nah, para ulama, jumhur ulama mensyaratkan niat dalam perkara ibadah maksudah, semuanya sepakat jumhur ulama wajib didatangkan. Kalau tidak, maka dia tidak sah ibadahnya, tidak mendapatkan pahala. Ya. Kalau dalam ibadah wasilah bagaimana? Jumhur ulama juga sepakat wajib mendatangkan niat dalam perkara ibadah wasilah itu, terkecuali pendapatnya Imam Abu Hanifah yang ia mengatakan hiya syartul kamalin fiha, hanya syarat keutamaan saja, abduliyah saja, tidak wajib. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tetapi jumhur mayoritas tetap mewajibkan mendatangkan niat baik dalam perkara ibadah wasilah maupun ibadah maksudah. Bisa dipahami sampai situ? Nah, kemudian waktu niyah wa mahaluha, waktu niat dan tempatnya. Di mana waktu niat itu dan tempatnya? Waktu niyah awalul ibadah, yakni di awal ibadah. Jadi waktu niat itu di mana? Di awal ibadah. Taruhlah salat. Salat itu awalnya, awal ibadahnya apa? Takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihram wajib mendatangkan niat. Nah, dalam konteks sholat, ketika wajib mendatangkan niat ini harus sampai kemudian ditakyin, menentukan jenis sholatnya sholat apa, berjamaah atau tidak, fardu atau sunnah. Begitu. Ya. Jadi wa mahaluha, tempat niat itu di mana? Di hati, fil qalbi, di hati. Jadi wa mahalun niyah al qalb, tempat niat itu di hati. Fala yustaratu at-talafudu biha, tidak disyaratkan, tidak diwajibkan niat itu dibunyikan, ditalafudkan, tidak disyaratkan. Tetapi para ulama kemudian menjelaskan, walakin yustahabu liyusaidil lisanil qalba alal istihdariha. Nah, tidak semua orang itu mantap Allahu Akbar tanpa pakai talafud niat, misalkannya nggak perlu usolli fardhu duhri arba', langsung dari rumah Allah, hatinya udah mantap Allahu Akbar gitu ya. Ada juga orang yang kemantapan hatinya itu perlu didukung oleh lisan. Ada tipologi orang yang seperti itu. Nah, menurut para ulama yustahabu, disukai sekiranya dia melisankan dalam rangka untuk menambah konsentrasi dan menolong hatinya supaya mantap gitu. Dan ini bukan perkara bid'ah kalau menurut pandangan ulama-ulama salaf. Kayak kita mau baru ngaji kemarin sore, bid'ah, bid'ah, wah keenakan bener main bid'ah-bid'ahan begitu. Ya. Jadi ini kalau ketemu panjenengan, ada yang di masjid, ada yang pakai usolli, ditalafudkan niatnya, ada yang Allahu Akbar langsung tanpa usolli, tidak masalah. Yang bermasalah itu orang yang tidak sholat. Setuju ya? Sepakat? Sepakat? Ngopi dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, jadi harus latihan ini. Kadang-kadang kan. Nah, angkat tangan kalau secara fikih, angkat tangan itu bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram.
Ya, angkat tangannya ya angkat tangan. Hukum angkat tangan ketika sholat Allah itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu apa? Lafaz takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Cuma banyak orang yang masih salah juga nyebutin Allahu Akbar. Kebanyakan pakai wawu. Allahu Akbar, kan begitu ya? Itu pakai wawu ya. Padahal bukan pakai wawu. Itu al yang tafhim yang tebal. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Dan itu tidak boleh diganti Allahu Azim, nggak bisa. Allahu Akbar. Begitu. Jadi, dan itu diwasalkan, jangan Allah Akbar atau Allah Akbar. Nah, nggak ada suaranya. Itu dalam fikih disebutnya rukun qauli. Rukun qauli itu artinya rukun sholat yang minimal terdengar, wajib terdengar oleh dirinya. Makanya kerasin Allahu Akbar. Jangan. Tidak sah itu kalau menurut pandangan madhab Syafi'i. Di madhab Maliki itu tidak sah. Kenapa? Harus terdengar. Allah, datangkan aku niat sholat duhur 4 rakaat jadi makmum. Kalau makmum wajib mendatangkan jadi makmum. Kalau jadi imam tidak wajib dia niat jadi imam. Kan begitu ya? Jadi Allahu Akbar dia tidak niat jadi imam. Ya, di belakangnya ada yang nyolek mau jadi makmum gitu ya. Tidak lantas kemudian saya pasang niat jadi imam. Nggak perlu gitu ya. Tapi kalau dia sholat ya tidak mendatangkan pas takbiratul ihram itu, tidak mentakyinkan dia ini jadi makmum, nah, maka dia tidak dihitung sholat berjamaah. Ini permasalahan sepele, kadang-kadang orang tidak paham ya. Kalau dalam wudu, awal ibadahnya apa wudu itu? Membasuh wajah, kan itu ya? Membasuh wajah. Allah nawaitul apa? Gusla. Oh, masa gusla. Nawaitul wudu'a irafil hadasil asgari. Itu sebetulnya yang depan itu sudah tahu, cuma kasihan yang di belakang takut ngantuk. Jadi coba gusla dalam rangka apa? Membangunkan suasana, itu dapat ibadah itu. Ya, nawaitul wudu'a. Ini kalau ditalafutkan nawaitul wudu'a rafil hadasil asgari fardhulillahi ta'ala. Tapi tanpa ditalafutkan pun kalau sudah mantap, aku niat wudu, dalam hati bicara aku niat wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Kan bisa kan? Dalam hati enggak jadi masalah. Minimal bismillah Allahu akbar. Dan pahami batas wajahnya. Batas wajah atas ini min nabati sa'ri sampai ke bawah ini ya. Ini batas atas bawah, batas kiri kanan. Kanan ini apa ini sebutnya nih? Telinga kecil itu ya. Sampai sini. Ditarik berarti sini. Tuh. Jadi ketika wudu itu sambil baca niat, ini basah nih. Jangan sampai ini masih kering ya. Apalagi kalau ibu-ibu ya saking lipstik kadang-kadang gitu ya. Ini masya Allah ya. Giliran kakinya ditendang-tendang 1, 2, 3, 1, 2, 3. Repot itu ya. Padahal kalau wudunya tidak sempurna, tidak sah sholatnya. Kan begitu. Makanya perbaiki sedikit-sedikit. Bukan dari tangan ya? Kenapa? Wudu kan? Ya rukun wudu itu kan arkanul wudu sittah. Rukun wudu itu ada 6 ya. Apa yang pertama? Niat. Yang kedua ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ya kan gitu ya. Yang ketiga ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh tangan sampai siku. Tangan sampai siku, bukan dari siku ke ujung jari ya. Jadi kadang-kadang kita ada di sini gitu ya. Tapi tetap saja sah, tapi tidak afdal. Yang keempat mashur ra'si ya, mengusap sebagian kepala. Ingat, mengusap bukan membasuh kepala. Jadi cukup basahin air, usap saja. Ini ada orang yang airnya banyak sini, itu namanya bukan mengusap, membasuh. Jadi bedakan antara mengusap dengan membasuh.
Yang kelima, ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. Ya, membasuh kaki sampai mata kaki. Banyak anak SD SMP masih belum paham basuh kaki sampai lutut. Kan dulu kan waktu kecil menganggapnya basuh kaki sampai lutut kan? Iya. Padahal sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Jadi cuci tangan, kumur-kumur hidung, telinga itu hukumnya sunnah. Yang rukun itu ya 6 tadi itu. Niat, basuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki. Yang keenam tertib berurutan. Gitu. 3 kali itu nggak sunnah itu? Ya 3 kali itu sunnah. Iya. Ya sekali ya kalau sudah sempurna sah. Ya ngopi lagi. Nah, baik. Jadi membahas fikih wudu dan sholat ya. Nggak apa-apa selipin dikit-dikit ya. Gitu. Nah, jadi tidak tepat jika ada yang mengatakan saya kan dari rumah udah niat sholat Ustaz, jadi nggak usah datangin lagi pas takbiratul ihram dari sholat. Jadi pas dia datang ke masjid, Allahu Akbar, dia tidak mendatangkan itu. Ada yang pendapat itu? Ada. Dan itu menyelisihi pendapat mayoritas ulama baik salaf maupun khalaf, baik yang terdahulu maupun ulama-ulama yang mengikuti manhaj ulama kontemporer, ulama yang terkini yang mengikuti manhajnya ulama salaf. Ya, jadi kita lebih aman ikutin jumhur saja, jumhur ulama. Begitu ya. Itulah niat dalam ibadah maksudah, niat dalam ibadah wasilah hukumnya wajib. Jelas ya? Ada lagi niat dalam perkara ibadah yang berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan ibadah yang lain. Contoh misalkan ada najis di depan di depan pelataran lantai depan rumah. Tetangga memelihara ayamnya buang air sembarangan gitu ya. Kemudian Pak Rahmat ambil tisu, dicolek nih ayam tuh kotorannya, set, dibuang. Ada bekasnya kan? Asarnya kemudian dipel ya. Jadi kalau membersihkan najis itu jangan langsung disiram. Kalau langsung disiram, air najisnya jadi kemana-mana. Jadi air najis, zat najisnya itu dicolek dulu, set, ada bekasnya, dibersihin, baru dipel. Cukup segitu. Gak mesti jadi najis semua. Nah, gitu ya. Nah, ketika membersihkan najis ini, Pak Rahmat tidak niat. Ustadz, tadi saya ketika membersihkan kotoran ayam, saya tidak niat menghilangkan najis. Gimana ya? Apa kotorannya ditempelin lagi gitu ya? Gak mesti. Tidak mendatangkan niat pun sah. Paham ya maksudnya? Nah, tetap sah. Tidak mesti kemudian diambil kotorannya, ya Allah, ya lupa tadi aku mendatangkan niat, ditempelin lagi. Aku niat menghilangkan najis. Enggak mesti seperti itu. Paham ya? Itu niat dalam ibadah yang berdiri sendiri. Ya misalkan izalatun najasah, menghilangkan najas. Ada lagi niat dalam perkara ibadah yang mubah. Mandi mubah apa wajib? Mubah. Hah? Tergantung mandi yang mana dulu. Kalau mandi junub wajib, gitu kan? Kalau mandi untuk berangkat kerja tapi nggak memiliki junub, mubah-mubah saja kan? Jadi mau mandi 3 kali sehari kayak selama dia tidak junub, tidak ada hadas yang perlu dihilangkan, ya tidak berdosa. Kan begitu ya? Tidak berdosa. Maka jangan aneh, sebagian orang-orang Timur Tengah karena kesulitan air, kebiasaan mereka itu dibawa ke Indonesia. Mandinya itu seminggu sekali. Ketika tahu orang Indonesia itu mandi sehari 2 kali, ajib, mereka tuh, wah mandi sehari 2 kali gitu kan. Kaget mereka itu. Kenapa? Karena kebiasaan mereka kalau mandi itu 3 kali sehari atau seminggu sekali gitu ya. Kalaupun junub barulah mereka itu. Sisanya enggak mandi gitu. Sebagian masyarakat Timur Tengah ada yang seperti itu ya. Nah,
Perkara yang mubah contohnya apa? Ya, perkara yang mubah itu mandi. Mandi itu kan tadi kalau mandi sehari-hari bukan kategori mandi hadas ya, itu kan mubah saja. Tetapi ketika didatangkan niat, ya Allah aku niat mandi untuk menjaga kesehatan, kebersihan, menjaga stamina, kesegaran, biar semangat mencari nafkah, gitu kan. Biar badan saya wangi, umat Islam itu cerah, tidak bau badan, kesannya jadi bagus, diniatin jadi ibadah seperti itu, maka mandinya jadi mandi ibadah. Ya, derajat yang mubah ini naik menjadi mendapat pahala ibadah. Makanya penting pasang niat itu apa? Menaikkan status amal. Begitu ya. Ada lagi yang kerjanya marketing, sales marketing. Berangkat pagi-pagi sampai jam 11:30 menawarkan ke sana kemari, itu ya. Panas. Aduh, panas nih. Istirahat dulu. Dia istirahat di masjid, rebahan. Boleh nggak? Boleh kan? Mubah itu. Dia dapat pahala itikaf nggak? Enggak. Dia nggak dapat pahala menunggu datangnya azan. Tidak. Kenapa? Karena dia niatnya rebahan, istirahat. Makanya datangkan niat. Niat menunggu azan. Sambil rebahan, sambil ini, maka istirahatnya dapat, pahala ibadahnya dapat. Begitu. Itulah pentingnya memasang niat. Gitu ya. Dan niat itu tadi menaikkan status derajat seseorang. Tidak sedikit orang yang amalnya istimewa, amalnya tinggi, besar, berat, namun menjadi tidak berharga di hadapan Allah ketika dia tidak lurus niatnya. Bisa jadi karena ria, karena sum'ah. Maka amalannya itu sia-sia. Amalan orang yang ria itu seperti kayu bakar yakulul khasab, ya. Kanar yakulul khasab, seperti api memakan kayu bakar. Yang tersisa apa? Debu, abunya. Ya, tidak mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi pasang niat gitu. Sampai jam berapa kita? Asar lu. Enggak, sampai asar juga. Baik. Nanti ada tanya jawab kan ya? Nah, itu niat. Kemudian poin berikutnya dari hadis ini adalah wujubul hijrah. Wajibnya hijrah. Hijrah dalam bahasa Arabnya hijrah, al-hijratu dalam bahasa Indonesianya hijrah, gitu ya. Hijrah. Biasanya saya menyebutnya al-hijrah. Hijrah. Apa yang maksud dengan hijrah? Apa yang maksud dengan hijrah? Ada yang meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan yang buruk menuju yang baik. Awas nih, jangan salah dengar. Saya niatnya ke Al-Fatih itu mau hijrah, meninggalkan yang buruk, mengambil yang baik-baik. Ada sepatu yang dia bawa dari rumah buruk itu. Melihat sepatu-sepatu aja yang baik-baik, meninggalkan yang buruk-buruk, mengambil yang baik-baik gitu. Dia pahami. Pasti tanya sama istrinya, ayah kok sepatunya jadi bagus? Inilah hakikat hijrah Umi. Menyimpan, membuang yang buruk-buruk, mengambil yang baik-baik. Nah, jangan sampai karena faktor ngantuk jadi salah paham ya. Nah, hijrah itu perhatikan di sini. Nah, pengertian hijrah itu al-hijratu min ardil kufari ila diaril Islam wajibatun alal muslim. Ya. Nah, ini terkait dengan hukumnya. Adapun definisi atau pengertian hijrah itu sendiri, al-hijrah fil lughah, pengertian hijrah dalam bahasa artinya adalah at-tarku, meninggalkan. Ya. Arti hijrah dalam pengertian bahasa artinya adalah at-tarku, meninggalkan. Ya, atau berpindah.
Saya berpindah dari tempat ini ke sini, itu secara bahasa artinya hijrah. Saya meninggalkan ini untuk melakukan yang ini, itu artinya secara bahasa adalah hijrah. Adapun menurut pengertian syariat, ya, hijrah itu adalah mufaraqatu darul kufri ila daril Islam khaufal fitnah. Berpindah dari negeri kufur yang tidak menerapkan Islam menuju negeri yang menerapkan Islam. Berpindah dari tempat yang tidak kondusif mengamalkan Islam karena khawatir fitnah, berpindah kepada tempat yang menerapkan Islam. Itulah pengertian syariat berdasarkan fikih dan syar'inya. Itu jadi berpindah, hijrah ini dalam konteksnya adalah berpindah tempat dari yang tidak menerapkan Islam menuju yang menerapkan Islam. Nah, pengertian hijrah dalam konteks tempat ini itu ada hukum khusus di dalam bab fikih. Ya. Nah, Ustadz, kalau kita berhijrah dari amalan buruk menjadi amalan baik, itu termasuk kategori mana? Kategori hijrah dalam definisi yang umum. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, al-hijratu ala ma nahallahu anhu wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Jadi hijrah itu adalah berpindah dari apa yang dilarang oleh Allah menuju apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu pengertian hijrah dalam definisi umum. Ya, secara bahasa itu. Tetapi dalam definisi hukum fikih tertentu, hijrah itu artinya berpindah dari tempat yang tidak menerapkan Islam menuju tempat yang menerapkan Islam. Asbabul wurud dari hadis ini konteksnya juga seperti itu. Apa asbabul wurud hadis ini? Asbabul atau sababul wurudul hadis rawa at-Tabrani fi Mu'jamihil Kabir, disebutkan oleh Imam At-Tabarani. Mohon maaf, bukan At-Tabrani, At-Tabarani. Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jamul Kabirnya dengan sanad periwayat yang terpercaya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kana fina rajulun khotaba imrah yuqalu Ummu Qais. Jadi ada orang yang hijrah mengikuti sahabat dan Rasulullah itu semata-mata karena dia punya kenalan di Madinah yang seorang perempuan yang hendak dia nikahi, yaitu Ummu Qais. Nah, gitu ya. Maka dia berhijrah, ya, berhijrah. Dan ketika nyampai di Madinah, kemudian dia mengkhitbah perempuan itu dan berhasil menikahinya. Maka para sahabat menyebut dia muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Gitu ya. Saya mau hijrah ke ngaji di Majlis Al-Fatih 1453. Nah, nyarinya apa? Nyari calon istri ya. Insya Allah dia dapat gitu. Nah, kalau dia niat awal seperti itu pasti ada jalan. Kan gitu ya. Jadi tadi itu niat itu. Nah, ini asbabul wurudnya itu. Dan ceritanya ini kan hijrah kan dari Mekah yang waktu itu menerapkan Islam tidak kondusif, tidak menerapkan Islam karena didominasi oleh orang-orang kafir Quraisy, gitu kan? Dan ketika itu Rasulullah kemudian mengirim Mus'aib bin Umair untuk mengislamkan tokoh-tokoh Madinah, berhasil mengislamkan mayoritas masyarakat Madinah, kondusiflah suasana di Madinah itu, ya. Kemudian singkat cerita hijrahlah Rasulullah ke Madinah. Ketika Rasulullah hijrah di Madinah, mendirikan negara Islam Madinah, kemudian mengikat perjanjian dengan penduduk Madinah yang waktu itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, kan begitu ya. Kemudian diikat dengan perjanjian Piagam Misakul Madinah, Piagam Madinah. Ini menjadi dalil bahwa menerapkan Islam itu bukan untuk homogen. Kalau homogen nunggu Islam semua, masuk Islam semuanya, Rasulullah tidak akan pernah menerapkan syariat Islam di Madinah. Kenapa? Orang Yahudi dan Nasrani kan banyak di Madinah itu. Ya, tetapi mereka diikat perjanjian dengan Misakul Madinah, dan opini yang berkembang yang mewarnai sistem sosial kemasyarakatan itu yang mendominasi mereka adalah opini Islam. Suasana Islam, mereka tunduk. Beda dengan sekarang. Kita ini individu-individu muslim, pikirannya kita ini banyak dicekokin dengan nilai barat kan gitu kan. Dari sejak SD, SMP kita kan konsepnya konsep barat semua.
Kemudian opini yang berkembang juga adalah opini yang didominasi oleh pemikiran dan ide-ide barat, ditambah perjanjian yang mengikat kita saat ini adalah perjanjian yang datang dari barat yang mengikat kita. Sehingga masyarakat kita ini tidak disebut sebagai masyarakat muslim, individu muslim yang berada di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Kasarnya seperti itu, masyarakat tidak muslim. Tetapi di Rasul di Madinah disebut dengan masyarakat Islam. Kenapa? Pemikiran yang beredar adalah Islam, ide yang beredar adalah Islam, opini yang beredar adalah Islam, perasaan benci sukanya diatur, dominan adalah Islam, diikat dengan perjanjian Islam. Maka disebut dengan masyarakat Islam. Kan begitu? Nah, kemudian ada hadis, ya. La hijrata badal fathi, tidak ada hijrah setelah futuh. Jadi tidak ada hijrah lagi, soalnya sudah futuhat. Itu maksudnya adalah ketika Rasulullah berhasil menerapkan Islam di Madinah, kemudian Rasulullah melakukan Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah, maka orang-orang yang di kota Makkah tidak perlu lagi hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena Makkah itu sudah menjadi bagian dari Islam. Kan begitu? Nah, oleh karena itu, apakah Ustadz hukum hijrah ini kelak akan terjadi lagi? Terjadi. Jika kemudian janji Allah itu terbukti, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati, tegaknya Islam misalkan di Syam, di Palestina, tegak kehilafahan Islam misalkan gitu ya. Bisa jadi ketika nanti pemimpin kaum muslimin, seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah menyerukan, ayo hijrah ke negeri sama, bisa jadi hijrah. Itu kan? Nah, cuma nanti ada kajian khusus. Kapan kaum muslimin dari satu daerah itu diwajibkan hijrah berpindah ke tempat yang lain? Itu ada kajian khusus, ya. Pertama, 3 menit lagi ya. Nah, hukum hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain bisa dihukumi wajib ketika seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu lagi melaksanakan taklif syariat di tempat ia tinggal. Ini pendapatnya Ibnu Qudamah Al-Hambari. Ya. Jadi jika di tempat itu dia tidak bisa lagi mengamalkan Islam, ya, maka wajib dia hijrah ke tempat yang bisa mengamalkan Islam. Yang kedua, ia mampu menjalankan taklif syariat tapi khawatir fitnah. Dia bisa melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah taklif syariat yang lain, tapi khawatir fitnah. Apa? Anaknya diperkosa, anaknya kehormatannya diganggu dan sebagainya. Maka ketika dia tidak aman seperti itu, maka bisa jadi wajib hijrah. Kemudian jika ada perintah dari khalifah atau amirul mukminin untuk memperkuat kekuasaan Islam, misalkan, orang Singapura, tegaknya kepemimpinan Islam di Indonesia, kalian di sana terdolimi oleh orang-orang tertentu, maka kalian pergi ke Kalimantan atau pergi ke Sumatera. Perintah amirul mukminin, maka jadi wajib jika tujuannya adalah menyokong kekuatan Islam. Ya. Nah, namun bisa juga hijrah itu menjadi sunnah. Kapan? Ia mampu berhijrah tapi tidak ia lakukan karena masih memungkinkan dia bisa memenangkan dakwah Islam di tempat itu. Jadi perhitungannya, kalau saya hijrah, sayang nih. Tapi kalau saya misalkan masih kondusif dakwah di sini, kemungkinan masih bisa menang kita dakwah di sini, 60-70% kemungkinannya, maka sunnah dan dia tidak hijrah, dia tetap stay di situ. Ya. Nah, bahkan bisa jadi haram jika kemungkinan besar memang dakwah itu bisa dimenangkan di tempat itu. Dia malah hijrah, haram hukumnya. Jadi nanti ada hukum rinciannya. Ya. Jadi ketika sekarang syariat Islam tidak tegak, khilafah tidak ada, maka hukum hijrah ini para ulama mengatakan hukum hijrah itu bersifat mutlak, tidak ada batasannya. Pasti akan terjadi. Ya, sekarang kan bisa jadi orang itu mencari tempat yang kondusif untuk anak istrinya, kan begitu kan, dan seterusnya. Inilah hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat,
hadisnya sederhana, mulai dari bab fikih dibahas di sini sampai bab hijrah pun ada di sini. Begitu ya. Pas 10.30. Demikian pengantar diskusi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz tentang niat ini kita dapat melaksanakan, kita dapat meluruskan niat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya adalah acara tanya jawab. Bagi ikhwan fillah yang ingin bertanya, dipersilakan. Sangat sayang kalau nggak ada yang bertanya, karena ini kajian sangat bagus, tema yang sangat bagus. Juga nggak ada yang bertanya. Silakan. Sayang. Monggo. Bismillah. Saya pernah sholat di sebelah saya itu, niatnya itu ini jamaah ya, kita jadi makmum itu sampai imamnya baca mau habis surat pertama